Selamat pagi, Pak Aminuddin. Ya, selamat pagi Bu. Iya, bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah Bu, Pak luar biasa baik sekali. Bagaimana dengan Ibu Bu? Ya, sama kabar baik. Puji Tuhan kalau begitu ya, Pak. Sesuai janji kita kemarin, kita hari ini Ya, akan melakukan observasi terhadap praktik coaching yang Bapak lakukan nanti ya. Oke. oke. Nah, jadi dari observasi hari ini, saya ingin menyampaikan rubrik penilaian terlebih dahulu ya, Pak. Oke. Di antaranya mengenai kompetensi inti. Jadi ada 3 kompetensi inti, saya rasa Bapak sudah mengetahuinya, dan prinsip coachingnya juga itu yang akan menjadi uh, penilaian kita hari ini. Apa saja Pak kompetensi inti yang Bapak ketahui? Kompetensi inti nanti yang ingin saya kembangkan Hmm. itu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif Bu. Uh, oh, iya, 2 itu ya Pak ya, yang ingin Bapak kembangkan, mendengarkan penuh dan kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Begitu ya Pak? Oke Bu. Oke, Oke Bu. kalau demikian Pak, nanti yang spesifik ingin menjadi perhatian saya saat observasi itu kompetensi yang bagian mana Pak? Yang spesifik. Yang untuk kehadiran penuh Bu. Ya untuk kehadiran penuh. Baik Pak. Em, dari observasi yang kita lakukan, dari praktik coaching yang Bapak lakukan nanti, apa indikator ketercapaian kompetensi kehadiran penuh tersebut Pak? Indikator yang ingin saya nanti yaitu Tolak ukurnya Pak? ukurnya itu mendengarkan penuh, Mm-mm. kemudian sejauh mana saya bisa memahami permasalahan yang bisa disampaikan oleh si coach. Oke. Kayak gitu, Pak. Oke, jadi Bapak ya beranggapan bahwa indikator dari ketercapaian kompetensi tersebut adalah ketika Bapak mampu mendengarkan secara penuh dan seksama begitu ya Pak ya, dan dapat memahami permasalahan yang diutarakan oleh coach. Betul seperti itu Pak? Benar Baik, sekali, Bu. oke. Kalau demikian langsung saja kalau Bapak misalnya sudah siap, bisa Bapak mulai lakukan prakteknya. Sudah siap Pak? Baik, Bu. Siap, Baik, Bu. waktu saya berikan. Selamat siang Pak Amin. Selamat siang, Pak Butarmen. Apa yang saya bantu? Uh, Terima kasih Pak. Boleh saya ngobrol-ngobrol sebentar Pak? Baik, Pak. Silakan, Pak. Kebetulan hari ini saya punya waktu luang untuk kita berbincang-bincang dan berdiskusi, Pak. Baik ya Pak, terima kasih. Begini Pak, saya ingin curhat sama Bapak. Saya punya masalah di sekolah. Jadi saya baru ditegur sama Bapak kepala sekolah. Saya juga merasa kesal Pak ya. Karena saya sering terlambat. Jadi karena saya punya alasan Pak. Saya ngantar anak saya sekolah dan istri saya juga sibuk, jadi nggak bisa ngantar. Jadi saya nggak bisa Pak ngajar seperti biasa sekitar jam 6.30 tuh nggak bisa ke sekolah karena saya ngantar anak saya ke sekolah PAUD. Jadi saya kadang-kadang bisa masuk jam 7:15, jadi molornya bisa kurang lebih 15 menit Pak. Oke. Ini mohon maaf, Pak. Sebelumnya nih, tolak ukur untuk keberhasilan yang kita bicarakan ini, Pak. Sebelumnya, Pak. Ini Pak, jadi maunya saya itu supaya saya bisa ke sekolah seperti biasa, terus anak saya juga harus saya antar sekolah Pak, itu Pak yang saya harapkan. Jadi kalau bisa ya gimana ya, bingung juga Pak. Jika hanya demikian nih Pak ya, Pak boleh saya tahu nih mungkin penyebabnya sehingga Bapak terlambat ke sekolah dan juga
harus mengantar anak ke sekolah? Coba. Iya Pak, karena jam sekolah itu kan masuknya jam 7. Anak saya juga masuknya jam 7 Pak, jadi bertepatan ya. Jadi antara jarak tempat saya ngajar sama sekolah itu kurang lebih 15 menit setelah saya ngantar anak saya. Jadi ya saya langsung ke sekolah. Jadi mungkin saya bisa 15 menit lah molor waktunya. Ya, makanya saya pagi tadi merasa kesal ya ditegur ya. Padahal saya kan punya alasan. Jadi untuk kondisi saat ini gimana itu Pak? Kayak bagaimana peluang Bapak itu dalam menyelesaikan permasalahan yang ada gitu Pak? Kondisi ini, kondisinya sekarang. Kalau peluang sih ada ya, kepada saya yang ini bisa membantu ikut ngantar anak saya Pak. Tetangga juga anaknya juga sama ya, sekolah satu sama anak saya. Ada tetangga Pak ya yang bisa mungkin diminta bantuan gitu Pak lah. Iya Pak, betul Pak. Gini Pak, tadi kan kalaunya untuk solusi atau mungkin bisa Anda atau Bapak mintai bantuan untuk mengantarkan anak Bapak ke sekolah, yang kebetulan juga untuk waktunya kan sama, kemudian sekolah anaknya yang tetangga itu juga sama, satu tujuan dengan anak Bapak. Untuk itu benar begitu ya Pak ya? Ya, betul Pak. Saya juga memang berencana begitu. Saya bisa nitipkan anak saya ke tetangga saya Pak. Agar anak saya bisa ikut. Jadi biar saya nggak ngantar lagi. Jadi biar saya bisa masuk untuk jam 7 itu sudah ngajar. Untuk hambatan lain gimana itu Pak? Apakah cuma itu yang menyebabkan Bapak terlambat tegur kepala sekolah, atau mungkin ada hal lain yang menyebabkan kepala sekolah menjadi sedikit berubah Pak dengan hari-hari sebelumnya Pak? Kayaknya kalau masalah lain nggak ada Pak, cuma karena saya sering terlambat ya, gara-gara ngantar anak saya sekolah. Jadi permasalahannya cuma karena terlambat gitu Pak ya? Iya betul Pak. Jadi ini untuk rencananya ke depannya gimana itu Pak? Apakah Bapak punya tujuan atau punya rencana ada hal lain? Ya kalau rencana tadi pertama saya nitip anak saya ya, rencananya sama tetangga biar saya bisa ngajar. Terus kedua saya punya rencana juga minta maaf ke kepala sekolah dan berjanji agar tepat waktu ya untuk mengajar seperti biasa Pak. Mungkin itu yang bisa saya lakukan. Soalnya kan saya merasa nggak enak juga kalau nggak terjalin komunikasi yang baik antara warga sekolah. Minta maaf kepada kepala sekolah gitu Pak ya? Iya betul. Untuk strategi lain mungkin ada Pak yang disiapkan mungkin dalam menghadapi kepala sekolah, selain minta maaf mungkin ada cara lain begitu, apakah ada Pak? Kayaknya caranya cuma itu Pak, minta maaf sendiri itu kan harus, iya, biar lebih enak ya kita ngomongnya. Jadi langsung kita bertemu saja, bertatap muka dengan kepala sekolah, itu saja Pak. Itu kalaunya Bapak sudah yakin dengan prinsip Bapak atau tujuan Bapak tadi, jadi kapan itu Pak bisa Bapak
lakukan atau Bapak bergerak untuk memastikan hal tersebut bisa dilakukan, Pak? Kapan gitu, Pak? Apakah Kayaknya lebih cepat lebih bagus ya Pak ya, kalau bisa mungkin besok ya. Iya, kalau nggak ada baik itu? halangan besok ya. Iya, lebih cepat Oke. lebih baik. Oke. Jadi itu yang akan Bapak lakukan. Kemudian nih Pak ya, gimana Bapak dengan rencana Pak yang Bapak buat tadi, apakah benar-benar nih, apakah memang yakin sudah gitu Pak, maksudnya Pak, komitmennya Pak? Iya Pak, betul. Saya berkomitmen ya seperti itu ya. Memang harus saya lakukan ya biar lebih bagus, biar ada terjalin komunikasi yang baik ya dengan rekan sejawat dan juga dengan Bapak Kepala Sekolah gitu Pak. Jadi apakah yang Bapak lakukan lagi nih Pak, setelah proses coaching ini Pak? Hal pertama mungkin yang Bapak lakukan setelah coaching ini apa? Tadi kan Bapak itu ingin menemui kepala sekolah, kemudian minta secara langsung gitu. Jadi maksud saya ini, apakah hal pertama yang Bapak lakukan dari beberapa step yang akan Bapak persiapkan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada tadi Pak? Saat pertamanya ini, kemudian Bapak ingin ini gitu Pak. Iya, pertamanya saya berkomunikasi dengan tetangga saya ya. Tapi memang kemarin sudah ya bahwa tetangga saya itu sudah siap ya untuk membantu ngantar anak saya karena anak dia juga sama-sama sekolah ya. Itu yang pertama. Terus kedua, saya menghubung kepala sekolah bahwa kalau beliau nggak sibuk besok saya janjian bertemu. Ya, mungkin menyampaikan apa yang ingin saya bicarakan tentang masalah ini. Kita lebih baik gitu ya. Iya, Pak. Oke. Ini mungkin ada lagi, Pak? Kayaknya cuma itu saja, Pak. Oke, kalau itu saja, berarti saya tunggu percakapan kita berikutnya ya, Pak. Iya, Pak. Terima kasih banyak, Pak, atas waktu luangnya yang diberikan. Saya banyak mengucapkan terima kasih ya, Pak ya. Jadi saya berharap tuh ya mudahan permasalahan Bapak dapat teratasi dan juga hubungannya dengan kepala sekolah dan warga sekolah, terutama dengan rekan sejawatnya juga tetap berjalan baik gitu Pak. Ya, amin Pak ya. Mudah-mudahan minta doa dan dukungannya. Semoga aksi saya ini bisa berjalan dengan lancar Pak. Nanti kalau aksi saya ini berjalan dengan lancar, saya akan menghubungi Bapak ya. Nanti ada saja saya kabarin Pak. Siap Pak. Nanti kalau ada apa-apa dan kita punya waktu juga siap membantu gitu Pak. Iya Pak. Ada lagi Pak? Mungkin cuma itu Pak. Kebetulan saya juga mau ada kegiatan ngajar nih Pak. Terima kasih ya. Oke, baik Pak, sama-sama. Terima kasih juga telah menyampaikan kalau kisahnya kepada kami. Terima kasih. Selamat siang Pak. Ya, selamat siang Pak. Oke, jadi sudah selesai ya. Iya. Dari kegiatan coaching tadi. Jangan ribut di sini, ayo lagi jom. Kesana banyak sana. Adang dulu. Oke. Ya anak nih. Dari proses coaching tadi Pak, bagaimana perasaan Pak Aminuddin pada saat melakukan coaching? Oke, untuk perasaannya selama proses coaching tadi, yang pertama saya bahagia karena
bisa membantu dan bertukar pikiran bersama Koci atau Pak Butarmen. Kemudian juga di samping itu yang nambah keakraban lah sesama kita kan, sama CGP dan juga Pak Butarmen. Kami berharap dan atau permasalahan yang dialami si Koci atau Pak Butarmen itu dapat teratasi dan hubungannya di sekolah juga baik-baik saja. Oke, berarti Bapak turut senang gitu ya Pak, ada kebahagiaan saat bisa membantu orang lain mengatasi permasalahan ya, demikian ya Pak. Nah, gitu. Iya, baik. Tadi Bapak sudah menyampaikan di awal bahwa Bapak ingin meningkatkan keterampilan atau kompetensi inti coaching dalam hal mendengarkan kehadiran penuh ya Pak? Kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Iya, kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Nah, dalam rangka meningkatkan kompetensi Bapak yang dua tadi, kehadiran penuh dan mendengarkan aktif, apa yang Bapak rasa sudah Bapak lakukan tadi pada saat coaching? Yang sudah saya lakukan tadi, saya berhadir penuh dengan meniatkan dan bersahaja Bu di dalam proses coaching agar agar tujuannya itu memang benar tercapai Bu. Untuk proses mendengarkan itu yang saya lakukan tadi, saya rasa sudah saya lakukan karena itu saya setiap kali percakapan tuh memang banyak diam untuk lebih bisa menerima apa yang orang lain berikan gitu Bu. Baik, terima kasih Pak. Betul sekali. Jadi saya tadi juga lihat Bapak sudah hadir penuh, kemudian memberikan, memang pada saat si coachnya berbicara Bapak juga diam mendengarkan, kemudian tidak memberondol si coach ini dengan pertanyaan. Saya setuju sekali, itu sudah Bapak lakukan dengan luar biasa. Nah, kemudian selain itu Pak, setelah coaching ini, adakah kompetensi inti lain yang ingin Bapak kembangkan? Setelah proses coaching ini, yang kompetisi yang ingin saya kembangkan itu dan ingin belajar juga, yaitu tentang mengajukan pertanyaan gitu Bu. Iya. Jadi belajar dan terus ingin tahu lah. Oke, berarti Bapak ingin meningkatkan kompetensi inti lain, yaitu dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak, setelah untuk yang selanjutnya. Nah, apa yang ingin atau akan Bapak lakukan untuk dapat mengembangkan kompetensi tadi yang mengajukan pertanyaan yang berbobot? Yang pertama, mencari referensi dari berbagai media, kemudian juga sering-sering belajar Bu. Mungkin dengan rekan sejawat atau dengan rekan CGP lain, atau mungkin tanya-tanya sama Bu pengajar praktik juga. Oke, baik. Siap Pak, berarti Bapak tahu sudah apa yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan kompetensi inti Bapak yang lain, yaitu dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, sampai sini Pak, apa ada yang ingin Bapak sampaikan? Yang ingin saya sampaikan, saya cuma berharap kalau yang ingin menyampaikan ini, saya rasa sudah tersampaikan sih sama rekan kita juga. Yang berharapnya sih semoga kegiatan ini dan juga keakraban sesama rekan CGP dan Ibu Pasil atau Ibu pengajar praktik lebih akrab lagi Bu. Oke, baik Pak, saya harap juga demikian. Saya mohon izin ingin menyampaikan beberapa hal dari catatan pengamatan saya selama saya mengobservasi kegiatan Bapak tadi bersama coachingnya Pak Butarmen. Saya sangat mengapresiasi sikap Bapak tadi dalam menunjukkan kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Bapak memang tadi sudah sepenuhnya menyediakan diri dan waktu untuk Pak Butarmen sebagai coaching untuk mendengarkan keluh kesahnya. Dan meskipun ada gangguan, beberapa kali tadi ada gangguan, tapi Bapak tadi saya lihat tetap fokus untuk terus bertanya dan tidak kehilangan, tidak buyar begitu Pak. Itu sih yang saya tangkap dan saya amati tadi untuk menjadi catatan saya. Untuk hal-hal yang perlu dikembangkan, saya rasa sedikit saja Pak, hanya untuk menggunakan pertanyaan tertutup saja. Ya, jadi tidak menggunakan sudahkah ya, sudahkah, apakah ya, jadi bisa diganti dengan apa sebabnya. Tapi tadi juga sudah Bapak lakukan
Saya rasa sudah baik kok Pak, cuman ditingkatkan saja supaya jadi lebih baik. Nah, itu saja mungkin Pak yang bisa saya sampaikan. Saya rasa supervisi ini sudah selesai observasinya. Saya ingin undur diri dulu karena akan melakukan observasi untuk guru atau rekan yang lain lagi. Begitu ya Pak? Oke, Pak. Terima kasih Bu ya. Oke, terima kasih juga Pak sudah meluangkan waktunya. Saya ucapkan selamat siang Pak. Selamat siang Bu. Ya, selamat siang. Ya, coachnya jadi Pak. Selamat siang Bu Mita. Ya, selamat siang Pak Butarmen. Begini ya Bu ya, sesuai janji kita kemarin, jadi hari ini saya akan mengobservasi tentang percakapan Kuci Ibu sama Pak Aminuddin ya. Jadi ngomong-ngomong begini ya Bu ya, untuk kegiatan kali ini kompetisi kucing apa yang akan Ibu lakukan pada hari ini Bu? Kompetisi apa? Saya ingin sebenarnya yang ingin saya kembangkan itu semua kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan melakukan pertanyaan, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Terus begini Bu, kompetensi manakah yang secara aktif dan spesifik yang akan Ibu observasi dalam diskusi kali ini Bu? Kalau bisa saya minta nanti Pak agar fokus observasinya itu untuk pengembangan kompetensi inti dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak, karena hal itu yang kompetensi itu yang ingin saya kembangkan secara khusus Pak. Iya. Jadi menurut Ibu untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan pengembangan yang diinginkan dalam diskusi ini yang mana ya Bu ya? Indikatornya ya Pak. Iya, indikator ketercapaiannya. Oke. Jadi saya menganggap apabila saya nanti pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan nanti harus sesuai dengan kata kunci permasalahan yang disampaikan oleh coach saya. Jadi semua itu sebenarnya berkaitan juga dengan kompetensi inti yang lain dari hadir secara penuh dan mendengarkan aktif. Nah, khususnya nanti apabila yang saya sampaikan sudah sesuai dengan permasalahan coachingnya dan mampu menuntun coachingnya nanti untuk memunculkan solusi dalam dirinya, maka saya rasa itulah yang menjadi indikator keberhasilan saya dalam meningkatkan kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, begitu ya Bu ya. Iya Pak. Semoga antara coach dan Kuci dalam diskusi kali ini bisa menemukan titik terangnya ya Bu ya, iya, bisa Pak. menemukan solusi dan masalahnya. Waktu saya persilakan kepada Ibu Mita dan Pak Amin sebagai Kuci. Silakan Bu dimulai. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak. Sama-sama Bu. Masih di mute Pak Minudin. Baik, selamat siang Bu Mita. Ya, selamat siang Pak Minudin. Ada apa nih Pak? Oke, gimana nih kabar Bu? Luar biasa, baik Pak. Bagaimana kabar Bapak juga nih? Alhamdulillah Bu, baik sekali Bu. Ada apa Pak? Bu nih. Ya. Ini bisa minta waktunya Bu untuk hari ini Bu? Bisa Pak, silakan. Saya lagi luang ini. Kebetulan sekali nih Bu nih. Saya ini kan ingin berbincang-bincang juga nih, sekalian mungkin ada saran dan lain-lain nanti ya. Iya Pak. Ini mengenai tugas yang ketertinggalan di LMS itu Bu, yang di guru. Baik. Jadi ya bagaimana Pak dengan tugas itu? Tujuannya mau bagaimana Pak? Oke. Tujuannya ini kan agar tugas yang tertinggal itu bisa terupload Bu, karena kan yang kemarin itu linknya sudah due Bu. Iya. Jadi kan nggak lagi itu, padahal kan sudah saya selesaikan gitu Bu. Padahal sudah Bapak selesaikan ya. Ada lagi Pak kira-kira tujuan yang lain selain Bapak ingin
tugas yang sudah lewat due date ini masih bisa terupload? Ada lagi Pak yang Bapak harapkan dari pembicaraan ini? Dari pembicaraan ini saya sih cuma berharap yang tugas tadi Bu agar bisa terupload dan pekerjaan yang lain kayak modul ini dan model yang saat ini kita jalanin ini juga lancar gitu Bu seperti halnya yang lain gitu Bu. Oke, baik. Berarti kalau saya tidak salah ya Pak, Bapak ingin tugas yang kemarin sudah kelewatan due date itu masih bisa terupload dan diterima begitu ya. Intinya dapat diterima oleh pihak hasil ya. Nah, dan Oke. untuk yang tugas-tugas yang saat ini dan selanjutnya tidak terulang lagi begitu ya Pak. Jadi bisa dikumpulkan tepat waktu. Apakah benar Oke, begitu Pak? benar sekali Bu. Harapannya Oke. demikian. Oke. Kalau begitu Pak, apa sih yang menjadi tolak ukur keberhasilan kita dalam pembicaraan ini Pak nanti terkait dengan permasalahan yang Bapak alami? Kalau ukurnya sih kalaunya saya itu kalaunya tugas saya ini bisa paling minimal ada langkah lah untuk mengatasinya begitu Bu. Meskipun nanti kalau akhirnya ya memang nggak bisa juga, paling kadang saya sudah tahu caranya itu bahwa saya harus gini gitu Bu maksudnya Bu. Oke. Paling tidak selanjutnya tidak terulang lagi ya begitu Pak dan Bapak tahu bagaimana cara mengatasinya. Nah, benar sekali gitu Bu. Oke, begitu. Kalau saya boleh tahu nih Pak, apa sebabnya yang menyebabkan sampai Bapak ini mengumpulkan tugas kemarin-kemarin itu melebihi due date Pak? Oh, iya. Untuk sebabnya tuh gini Bu, Mhm. pertama kan saya itu berbarengan dengan persiapan ulangan. Jadi ngetik soal, Oke. persiapan lain-lain, berarti ngurus anak itu kan gantian di rumah Bu. Iya, iya. Jadi kalau tuh pulang sekolah 12.45 itu hampir jam 1 lah sampai di rumah kan. Setengah 2 otak-atik makan, habis itu gantian makan, habis itu masih disempatkan buka LMS kadang-kadang kalau nggak sempat ya sore-sore atau malam gitu Bu. Cuma katanya malam itu saya hampir rata-rata untuk saat ini lebih banyak tidur Bu. Meskipun saya itu ada tidur nanti bangun lagi tapi nggak lama juga Bu. Oh, begitu ya. Sudah menurun gitu Bu. Stamina tuh saya rasa sudah lemah gitu Bu. Kurang energi lagi Bu. Berarti penyebabnya ini sebenarnya karena sedang akhir tahun ini banyak sekali aktivitas ya Pak di sekolah, banyak kesibukan, kemudian stamina juga kalau sudah sampai rumah itu maunya istirahat gitu ya Pak. Belum lagi tugas-tugas yang lainnya di dalam rumah tangga begitu ya Pak. Begitu ya Pak. Benar. Oke, itu kan kondisi yang kemarin ya Pak, kondisi yang kemarin. Nah, untuk kondisi yang saat ini, bagaimana peluang Bapak agar tujuan Bapak tadi dalam mengupload tugas tadi yang sudah lewat due date bisa dilakukan dan tugas yang selanjutnya juga tidak terlambat? Bagaimana Pak peluang untuk sesuai kondisi yang sekarang? Untuk kondisi yang sekarang perlu sangat memungkinkan saya bisa mengejar ketinggalan itu Bu. Karena kan ulangan sudah proses jalan, otomatis kan persiapannya sudah lewat juga. Jadi saya lebih punya banyak waktu untuk mengerjakan atau akses gitu Bu. Oke, berarti kalau untuk urus paling singkat aja waktunya Bu, ganti-gantian. Iya. Gitu. Oke. Berarti peluangnya sudah lebih besar daripada yang sebelumnya ya Pak ya? Gitu. Oke, harapannya nanti bisa lebih baik lagi. Nah, apa yang menjadi hambatan saat ini Pak untuk mencapai tujuan Bapak itu? Hambatan saat ini karena tugasnya kan due date itu sudah lewat. Kalau ulun lihat itu akhir bulan November atau Oktober kalau nggak salah buat tanggal 29 apa kemarin tuh yang modul demonstrasi kontekstual itu Bu, yang 2.2 itu. Nah, jadi yang modul itu kan sudah lewat tuh. Iya. Jadi
saya tuh mau menyampaikan langsung sama Ibu Fasil kan. Pertama saya sudah pernah, jadi ya rasa segan dan rasa malu tuh pastilah ada kan. Iya. Jadi kalau untuk menyampaikan secara langsung saya juga nggak berani lagi untuk saat ini. Untuk tugas yang kan tugasnya sudah saya kerjakan, saya sudah selesaikan gitu. Oke, berarti kondisinya tugasnya sebenarnya sudah dikerjakan ya Pak ya, tinggal untuk menghubungi fasilitator saja bagaimana agar tugas itu bisa diterima ya Pak, tapi Bapak belum berani untuk berbicara langsung dan Ibu Fasil, begitu ya Pak? Benar sekali. Oke. Kalau demikian Pak, yang ada di dalam benak Bapak, apa rencana Bapak untuk bisa mencapai tujuan Bapak ini? Rencananya sih saya ini tetap ingin menyampaikan sama Ibu Fasil, tapi mungkin melalui cara lain Bu, mungkin melewati pengajar praktik, mungkin minta saran sama CGP lain atau rekan yang lain, mungkin rekan sejawat yang di kantor gitu Bu. Oke. Begitu ya Pak. Berarti Bapak ingin menyampaikan melalui PP Bapak ya? Gitu. Berarti itu yang menjadi strategi Bapak ya. Nah, itu kan untuk tugas yang sudah lewat Dudet. Nah, untuk tugas yang selanjutnya atau yang saat ini sedang berjalan, apa rencana Bapak untuk tugas itu agar bisa dikumpul tidak lebih dari Dudet? Untuk tugas yang sekarang sih, karena waktunya kan saya punya waktu lah gitu kan dibilangnya. Jadi untuk saat ini saya bisa akses LMS itu malam-malam atau sore-sore itu masih bisa Bu. Di sekolahan pun saya sambil ngawas kan bisa gitu Bu. Sambil ngawas kan saya bawa laptop ke ruangan, sambil mantau-mantau anak-anak saya juga akses bentar-bentar gitu Bu. Oke. Berarti Bapak karena sudah punya waktu luang, jadi bisa menyempatkan diri untuk membuka LMS di sela-sela Bapak melakukan aktivitas begitu ya Pak? Baik saat di sekolah, baik saat santai-santai di rumah, demikian ya Pak? Oke, saya berharap ini rencana ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, kalau begitu Pak, apa sih yang menjadi tolak ukur keberhasilan Bapak dalam menjalankan rencana ini nantinya? Kalau ukurnya sih, kalaunya dibilang berhasil, ketika tugas itu bisa diupload dan saya bisa menyeimbangi tugas-tugas yang ada di LMS gitu Bu. Misalnya kan dudetnya sekian dan saya juga menyelesaikannya minimal 1 hari sebelum dudet itu Bu. Oke. Artinya terlaksana lah, terpenuhi lah tugas di LMS. Nah itulah tujuan saya ini Bu. Baik, apabila tugas sudah terkumpul di LMS, paling tidak 1 hari sebelum dudet itu yang menjadi tolak ukur keberhasilannya ya Pak ya, dan begitu juga dengan tugas yang kemarin sudah lewat, kalau bisa diterima ya itu juga menjadi tolak ukur keberhasilannya. Nah, kapan nih Pak Bapak akan melaksanakan rencana Bapak dari yang pertama ingin minta tolong PP dan yang kedua ingin mulai secara rutin menyempatkan waktu mengakses LMS. Kapan nih Pak mulai dilakukan? Secepatnya sih Bu. Mungkin setelah proses coaching ini saya pelan-pelan menghubungi Ibu PP untuk minta saran mungkin atau bantuan izinnya lah kan, agar sampaikan kepada Ibu Fasil gitu, mengenai tugas yang kelewatan dudet gitu. Oh iya baik. Berarti secepatnya bahkan setelah sesi coaching ini ya Pak. Jadi dari tadi ternyata Bapak sudah punya rencana ya. Dan bagaimana komitmen Bapak terhadap rencana ini? Saya sih berkomitmen penuh ya Bu tugas ini, karena ini juga sangat penting, jadi saya harus berusaha lah. Oke. Berarti Bapak memang serius ya berkomitmen untuk melaksanakan rencana ini, karena ini hal yang penting bagi Bapak. Gitu ya Pak? Iya Bu, benar sekali. Kalau saya boleh tahu Pak, siapa orang yang dapat membantu Bapak agar rencana ini memang bisa berjalan sesuai yang diharapkan? Untuk orang yang benar-benar bisa membantu saya ini untuk sekarang ada beberapa sih Bu. Yang pertama kan mungkin Ibu
PP, mengajar praktik, kemudian juga mungkin motivasi dari rekan sejawat dan rekan-rekan CGP lain. Iya. Dan juga untuk yang di rumah ini biasanya kan memang istri saya untuk Iya. menjadi pengingat ya, Bu, dalam Iya. ngerjakan tugas-tugas. Baik, jadi banyak yang bisa membantu Bapak ya, mulai dari PP, dari rekan sejawat, dan juga istri ya Pak. Gitu. Ya, semoga dengan bantuan ini tadi, rencana ini memang sesuai dengan apa yang diharapkan dapat berjalan ya Pak. Gitu. Oke, hal yang pertama nih Pak, yang ingin Bapak lakukan setelah sesi coaching ini apa? Berkaitan dengan rencana Bapak tadi. Hal pertama yang ingin saya lakukan sih ingin menghubungi PP dulu, mungkin apa nih solusi atau mungkin ada saran lain dari beliau gitu. Oke. Berarti itu dulu yang pertama ya Pak, menghubungi PP setelah sesi coaching ini. Baik Pak, sejauh ini pembicaraan kita apa yang sudah Bapak dapatkan Pak dari obrolan ini? Sejauh ini saya merasa lega Bu karena bisa menyampaikan ini, karena inilah yang saya rasakan hingga saat ini karena tugas yang kelewatan dudet gitu Bu. Jadi merasa lega, merasa senang, mungkin di samping itu saya juga mempunyai ide untuk minta bantuan sama Ibu PP gitu. Oke, berarti Bapak merasa lega, merasa senang karena muncul ide ya Pak untuk menghubungi PP untuk membantu Bapak. Begitu ya Pak? Benar ya? Benar sekali. Oke, kalau begitu apalagi Pak yang bisa saya bantu kira-kira nih? Saya rasa sih cukup itu aja sih Bu. Itu aja Pak? Karena kan saya kayaknya kan yang permasalahan tuh tugas tadi hingga ya terbayang-bayang lah tugas itu di mata saya. Setiap kali duduk kan tugas gitu. Gitu. Terbayang-bayang tugas ya Pak setiap hari ya. Jadi memang seperti itu Pak. Jadi baik, kalau begitu saya merasa senang Pak, Bapak sudah menemukan ide dan solusi dari permasalahan Bapak. Bapak juga sudah punya rencana, ini rencana-rencana Bapak yang menjalankan juga Bapak. Saya hanya mendoakan semoga semuanya bisa membuahkan hasil yang baik, tujuan pun bisa tercapai. Kebetulan Pak, setelah ini kan jam makan siang nih, saya mau makan siang bersama dengan guru-guru yang lain. Pak Aminuddin mau bergabung Pak? Kalau mau bergabung bisa Pak, nanti setelah sesi ini. Terima kasih Bu. Oke, kalau begitu saya undur diri ya Pak. Saya ucapkan terima kasih juga. Selamat siang. Selamat siang Bu. Ya. Oke, selesai. Masih di mute Pak. Baik, terima kasih kepada Ibu Mita selaku coach dan Pak Amin selaku coaching dalam melakukan proses coaching kali ini. Dari hasil pengamatan saya menyimpulkan beberapa hal dan menanyakan beberapa hal. Yang pertama, saya menanyakan apa indikator keberhasilan dari diskusi kali ini. Jadi indikator keberhasilan dari diskusi kali ini, karena tadi saya ingin mengembangkan kompetensi dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot, saya rasa indikatornya adalah saya mampu tadi memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya memandu coach saya hingga sampai menemukan solusinya begitu Pak, dan dia pun tanggap terhadap apa yang saya tanyakan. Berarti itu merupakan indikator keberhasilannya saya rasa. Iya, betul Bu. Dari hasil percakapan proses coaching kali ini ya sudah berjalan dengan bagus berdasarkan pengamatan saya. Sekarang kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan selain kompetensi ini tadi Bu? Apalagi yang akan dikembangkan? Baik Pak. Jadi kompetensi inti lain yang ingin saya kembangkan adalah dalam mendengarkan aktif, menggunakan yang rasa itu Pak, ya, alur rasa, receive, appreciate, kemudian summarize and ask gitu. Jadi saya mau mengembangkan kompetensi itu karena saya rasa untuk mendengarkan aktif itu kan Pak, menangkap kata kunci itu perlu latihan yang banyak. Nah, jadi itu yang ingin saya kembangkan lagi Pak. Ya. Baik ya, terima kasih saya ucapkan kepada Pak Amin dan Ibu Mita. Mungkin cuma
ini yang bisa saya sampaikan. Selebih dan kurangnya saya meminta maaf. Selamat siang. Selamat siang, Pak Darmen. Terima kasih. Selamat siang Pak Butarmen. Ya, selamat siang Pak Amin. Gimana Pak kabarnya hari ini Pak? Baik Pak, sehat ya. Ya, luar biasa Pak ya. Iya. Sesuai janji kita kemarin ya Pak, bahwa hari ini kan kita akan melakukan observasi mengenai supervisi proses coaching nanti Pak. Iya Pak. Gini Pak ya, mengenai proses coaching nanti itu nanti untuk penilaian kompetensi apa nih Pak yang ingin dikembangkan Pak? Kalau kompetensi coaching yang akan saya laksanakan yaitu menjadi pendengar yang aktif Pak terhadap permasalahan yang disampaikan oleh si coach ini. Jadi kalau menjadi pendengar yang aktif ini biar saya bisa menyimak pembicaraan dari si coach ini. Oke, jadi benar-benar aktif ya Pak ya? Iya Pak. Selain itu, apa ada lagi Pak mungkin yang ingin dikembangkan? Apakah cukup satu saja atau ada kompetensi lain yang ingin dikembangkan gitu? Kalau kompetensi lain, saya juga mengembangkan ini kehadiran penuh ya. Oke, kehadiran penuh Pak ya? Iya. Berarti 2 Pak ya, kehadiran penuh sama proses coaching nanti. Iya betul sekali Pak. Oke, jadi dalam proses coaching nanti saya akan mengamati proses coaching Bapak dengan coach Ibu Mita mengenai kompetensi yang ingin Bapak kembangkan. Kemudian indikator ketercapaian dalam observasi nanti apa itu Pak? Kalau indikator ketercapaiannya mungkin dalam rencana aksi yang dicapai oleh coach ini ya. Agar rencana aksinya bisa tercapai. Oke. Gitu Pak. Oh ya. Baik Pak, ya, jika dirasa sudah siap untuk melakukan proses coaching, saya persilahkan kepada Bapak bersama Ibu Mita untuk melakukan proses coaching. Untuk ini saya berikan waktu sepenuhnya untuk Bapak melakukan proses coaching. Silakan Bapak. Baik Pak Amin, terima kasih ya. Selamat siang Bu Mita. Selamat siang, Pak Darmen. Iya, ada yang bisa saya bantu Bu? Ada Pak, sebelumnya saya mau bertanya Bapak ada waktu luang kah Pak saat ini? Ada Bu, kebetulan saya juga ini lagi jam-jam istirahat Bu. Oke. Silakan Bu, kalau ada yang diutarakan. Ya, mohon maaf ya Pak ya mengganggu sebelumnya. Jadi saya ini mau cerita-cerita sedikit Pak mengenai ya kepusingan saya akhir-akhir ini gitu Pak. Saya ini sedang pusing, sedang bingung, kewalahan dan keteteran. Jadi campur aduk perasaan ini karena ini sudah di akhir tahun. Jadi kan kita guru-guru kan tahu kalau saat-saat seperti ini tuh kita sedang sibuk ulangan, kemudian sibuk juga untuk mengolah nilai dan nanti akan mengisi raport. Ditambah lagi Pak, tugas-tugas guru penggerak ini semuanya kejar target dan saya juga tiba-tiba ditugaskan untuk mengikuti BIMTEK selama 4 hari. Nah, yang bikin saya galau itu, saya susah untuk membagi waktu saya, Pak. Bingung yang mana yang akan saya kerjakan terlebih dahulu, Pak. Takutnya nih, Pak, ada tugas-tugas yang jadi terbengkalai itu, Pak. Kegelisahan saya. Iya. Jadi tujuan Ibu ini agar bisa ini ya Bu ya, bisa membagi waktu, kira-kira begitu ya Bu? Iya, betul sekali Pak, kira-kira seperti itu. Iya, karena Ibu banyak sekali kegiatan ya, mungkin kegiatan yang berbarengan mulai dari guru penggerak, terus kegiatan mau ulangan semester dan ini juga ya ada kegiatan apalagi tadi Bu? BIMTEK gitu Pak di Palangkaraya.
Oh iya iya, ada kegiatan BIMTEK ya. Jadi iya memang susah sekali ya. Jadi ini Bu, untuk dalam kita curhat-curhat ini, kira-kira Bu, untuk mengukur keberhasilan dalam pertemuan ini apa yang ingin Ibu capai dalam pertemuan ini kali ini Bu? Oke. Jadi saya datang menemui Pak Butarmen ini, nanti harapan saya berhasil untuk menemukan jalan keluar dari permasalahan saya ini. Jadi supaya saya tidak pusing lagi, tidak keteteran lagi, dan tidak ada lagi lah tugas-tugas yang akan terabaikan gitu Pak. Jangan sampai. Iya, betul sekali Bu ya. Ini Bu, mungkin ada nggak kesempatan atau peluang yang Ibu miliki ini untuk mencapai tujuan Ibu ini? Kalau peluang yang saya miliki adalah sebenarnya saya sudah terbiasa membagi waktu sebagai ibu rumah tangga. Jadi ya adalah sedikit kemampuan dalam memanajemen waktu begitu Pak. Hanya sebesar apa peluang itu saya belum bisa memastikan karena tugas yang bertubi-tubi datang ini Pak membuat saya pusing duluan gitu Pak. Iya, iya betul Bu. Jadi ini Bu, kira-kira ya ada nggak orang yang bisa membantu Ibu ini? Yang bisa membantu saya yang pertama adalah rekan-rekan sejawat saya dalam program guru penggerak ini. Jadi mereka yang bisa menjadi teman saya berbagi pengalaman bagaimana nih supaya tugas-tugasnya bisa terlaksana dengan baik. Dan tugas-tugas yang saya terima ini pun tidak semuanya tugas individu. Tetapi ada juga tugas yang harus dikerjakan berkelompok sehingga nantinya akan terasa ringan jika dikerjakan bersama-sama. Jadi untuk peluang orang yang bisa membantu saya untuk saat ini adalah rekan-rekan CGP saya. Gitu. Iya, jadi harus pandai-pandai berkolaborasi ya Bu ya? Iya, betul Pak, intinya itu. Iya. Kalau itu masalah untuk pendidikan CGP ini, Ibu berkolaborasi saling bantu-membantu dengan teman-teman sesama CGP ya Bu ya. Iya. Terus kalau di sekolah ini dengan siapa Bu kalau minta bantuan gitu? Kalau di sekolah Pak, tugas-tugas ini kan untuk BIMTEK ini saat ini tidak bisa diwakilkan. Terpaksa memang harus saya yang hadir karena memang khusus untuk kepala perpustakaan dan saya juga perlu belajar. Kemudian untuk tugas-tugas mengolah nilai juga tidak mungkin saya menyuruh guru lain karena saya yang melakukan penilaian itu dari awal. Untuk mengisikan rapot juga saya tidak bisa menyerahkan ke orang lain karena itu memang tugas saya sebagai wali kelas. Jadi untuk di sekolah saat ini ya terkait tugas saya ya saya sendiri yang bisa kerjakan itu Pak. Iya. Ini Bu, kira-kira Ibu nih punya kekuatan nggak untuk mencapai tujuan Ibu ini? Ya itu tadi Pak kekuatan saya, jadi ada sedikitlah kemampuan manajemen saya. Naluri saya sebagai ibu-ibu untuk bisa pitar-pitar cari-cari kesempatan untuk bisa mengerjakan tugas-tugas. Ini Bu, kalau kira-kiranya ini nilai Ibu nih di angka berapa ya? Kekuatan terus kalau mau ditingkatkan ke angka berapa lagi Bu? Biar seperti kata orang itu seperti wanita super ya. Iya ya Pak. Sebenarnya dalam membagi-bagi waktu itu sudah 7. Tapi karena di waktu-waktu tertentu, kalau di hari-hari biasa 7 ya Pak ya. Kalau untuk saat ini sepertinya saya perlu meningkatkan lagi Pak, karena kita tahu di akhir tahun ini semuanya serba kejar target, sehingga terpaksa saya harus tingkatkan lagi, paling tidak menjadi 8 gitu Pak. Iya, iya. Berarti sedikit sekali ya Bu ya waktu istirahat ya harus full. Iya betul.
Ini Bu, dalam ini rencana Ibu nih, tujuan Ibu nih kira-kira ada nggak memiliki hambatan atau yang bisa menghalangi nih Bu? Yang menghalangi yaitu Pak, dari diri saya sendiri sebenarnya. Pikiran-pikiran saya itu seperti membatasi diri saya sendiri. Jadi begitu menerima tugas, saya langsung pikir, aduh bisa nggak ini saya laksanakan, aduh bisa nggak ini saya bagi waktu gitu Pak, karena tugas sebanyak ini. Jadi yang pertama itu hambatannya dari diri sendiri. Selain itu hambatannya adalah yang dari luar diri saya, tugas-tugas yang ada ini banyak yang bersamaan pelaksanaannya Pak. Contohnya Iya, iya. seperti BIMTEK saya kemarin itu bersamaan dengan sesi elaborasi pemahaman. Itu Pak kendalanya. Terus ngomong-ngomong nih Bu, cara Ibu mengatasi masalah ini atau solusinya ada nggak Bu dalam pikiran Ibu itu kira-kira bagaimana cara mengatasi masalahnya? Untuk cara mengatasi masalahnya, Iya, untuk yang salah yang pertama, sepertinya harus mengurangi pikiran-pikiran negatif. Jadi tidak terlebih dahulu berasumsi bahwa ini akan sulit. Ya harus meningkatkan pikiran yang positif. Itu untuk yang pertama. Untuk solusi masalah yang kedua, Pak, mungkin mau tidak mau saya harus melaksanakannya juga bersamaan. Kebetulan untuk sesi elaborasi pemahaman dilaksanakan secara daring dan BIMTEK-nya kemarin itu secara luring. Jadi ya Pak, sambil saya BIMTEK, sambil juga saya ikut Google Meet yang di elaborasi pemahaman, walaupun ya tidak bisa mengikuti secara maksimal Pak. Tapi itu satu-satunya cara Pak, daripada salah satunya terabaikan gitu. Iya, iya, betul ya. Jadi harus terlaksanakan. Jadi saya mau tanya dalam rencana Ibu ini untuk kedepannya Bu, rencana yang akan Ibu lakukan untuk mencapai tujuan Ibu, apa yang bisa Ibu lakukan? Kalau rencana itu sebenarnya sudah ada Pak, cuman itu tadi karena pikiran-pikiran yang pusing duluan itu tadi yang menghambatnya. Nah, jadi rencana saya itu semua aktivitas saya, tugas-tugas yang akan saya kejar targetnya ini akan saya catat dulu, saya buat daftarnya. Jadi supaya saya lihat nih apa yang akan menjadi pekerjaan saya. Nah, dari catatan-catatan aktivitas ini akan saya urutkan sesuai due date-nya, yang mana yang due date-nya lebih dulu, yang mana yang bisa dikumpul belakangan. Setelah itu, selain diurutkan sesuai due date, saya urutkan juga sesuai prioritas, karena tentu yang menjadi prioritas kan Pak, keluarga itu nomor satu. Lalu Iya, juga tugas utama sebagai guru yang mengajar dan tadi mengolah nilai tadi itu juga harus diutamakan Pak. Tapi iya, tanpa mengesampingkan juga tugas-tugas lain seperti tugas iya, tambahan sebagai kepala perpustakaan dan juga dalam mengikuti program guru penggerak ini Pak. iya. Jadi biar semuanya berjalan ya, berjalan dengan baik dan maksimal. Ya. Iya Pak. Iya. Terus itu tadi kan mungkin strategi Ibu tadi harus pintar-pintar begitu ya, membagi waktu. Terus ini Bu, kapan nih Ibu kira-kira melakukannya Bu? Saya akan melakukannya ya mulai sesi coaching ini berakhir bisa saya mulai lakukan untuk mulai menulis-nulis nih apa yang menjadi tugas-tugas saya selanjutnya. Jadi bisa langsung saya lakukan karena saya sudah mulai merasa yakin gitu Pak setelah sesi coaching ini Pak. Iya. Begini Bu ya, cara Ibu melihat atau mengukur keberhasilan dari rencana Ibu ini bagaimana ya Bu ya? Ibu itu bisa melihat atau mengukurnya berhasil atau tidak ya? Tentu saja kita bisa tahu dia rencana berhasil apabila daftar atau jadwal pekerjaan yang akan saya lakukan ini sudah dibuat, sudah selesai dibuat daftar-daftarnya, dan ketika dari daftar itu satu persatu terlewati dengan baik, gitu Pak, tanpa ada tugas yang terabaikan, itu yang menjadi indikator keberhasilannya.
menurut saya. Iya. Terus Bu, ini komitmennya terhadap rencana aksi Ibu ini, siapa yang bisa apa punya komitmen dulu ini Ibu? Sangat, Pak, saya sangat berkomitmen untuk meringankan beban pikiran saya, Pak. Karena kalau terus-terusan dipikirkan saja kan tidak ada habis-habisnya. Jadi sebaiknya saya berkomitmen untuk beraksi gitu, Pak. Melakukannya, tidak hanya berpikir saja. Iya, jadi harus terlaksana ya. Iya. Ada nggak yang bisa membantu Ibu ini untuk menjaga komitmen Ibu ini? Ada, Pak. Sangat ada. Tentunya dorongan dari fasilitator, dari PP, dari rekan sesama CGP dalam kelompok belajar, itu sangat bisa membantu saya dalam menjaga komitmen ini untuk bisa melaksanakan, untuk bisa agar tugas ini bisa dikerjakan semuanya, dan juga dukungan dari keluarga, terutama suami yang selalu mengingatkan tugas-tugas saya. Itu, Pak. Iya Bu ya, jadi ada yang membantu mengingatkan ya. Iya. Iya Bu. Mungkin ini Bu, kita kan sudah berdiskusi ini ya. Kira-kira nih Bu, apa yang Ibu dapatkan dari hasil diskusi kita ini? Yang sudah saya dapatkan ya Pak, sejauh ini saya mendapatkan keyakinan untuk melakukan rencana yang sudah saya buat, yang sudah selama ini hanya saya pikirkan di awang-awang saja. Jadi dari sesi coaching ini saya sudah yakin, bertekad untuk segera memulainya, Pak. Iya. Bagaimana perasaan Ibu sekarang Bu, setelah kita diskusi? Perasaan saya lebih positif sekarang. Tadinya saya selalu berpikir yang hal-hal yang buruk, kemungkinan-kemungkinan buruk terus. Saat ini ada rasa optimis yang saya rasakan, Pak. Optimis bahwa semuanya akan selesai. Yang penting satu persatu dikerjakan, gitu, Pak. Iya. Jadi Ibu merasa optimis ya, terus juga menemukan solusinya ya. Begitu. Iya ya. Ada lagi Bu yang bisa saya bantu? Sudah cukup Pak. Tadi kita sudah lama juga saya menyita waktu Bapak. Dari perbincangan ini saya sudah menemukan solusinya. Apabila Bapak ada kesibukan lain juga, saya juga mau undur diri ini Pak. Iya Bu ya, saya senang bisa membantu Ibu untuk membuka pikiran Ibu, dan sehingga Ibu ini bisa menemukan solusi dari permasalahan Ibu. Semoga rencana Ibu ini bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya. Amin Pak, terima kasih doanya. Iya Bu ya. Jadi saya ini nggak sabar mendengar kabar dari Ibu. Kalau memang ada perlu bantuan silahkan lagi Bu hubungi saya. Oke Pak, pasti Pak akan saya kabari lagi nanti Pak, karena saya ini memang kalau ada keluh kesah harus ada teman cerita gitu. Iya iya. Iya, kalau gitu saya undur diri dulu Pak. Kenapa Bu? Saya undur diri dulu Pak. Iya ya Bu, sama kebetulan saya juga mau ada kegiatan lain Bu. Oke. Selamat siang ya Bu ya. Selamat siang, terima kasih Pak Butarmen. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih atas percakapan dari coaching yang Bapak lakukan tadi bersama coach yaitu Ibu Mita. Jadi yang pertama nih Pak Butarmen, gimana nih perasaannya melakukan coaching bersama Ibu Mita? Kalau perasaan Pak, saya senang ya bisa membantu si Ibu Mita sebagai coach, sehingga Ibu Mita ini bisa menemukan solusinya terhadap permasalahan-permasalahan yang dia alami, sehingga dia bisa merasa lega dan optimis ya ke depannya untuk bisa mencapai tujuannya. Oke. Kemudian nih Pak, apa nih yang sudah Bapak lakukan dalam proses coaching tadi Pak? Yang sudah saya lakukan yaitu saya
berusaha untuk menjadi pendengar yang aktif. Terus saya juga berkehadiran penuh ya, agar merasa empati dan bisa menyimak dari semua permasalahan yang dialami oleh si Kuci ini. Oke. Jadi terlihat di sini Pak ya bahwa Bapak berusaha untuk hadir penuh pada saat proses coaching tadi dan juga menjadi pendengar yang aktif saat bersama dengan si Koci, di mana dalam hal tersebut terlihat bahwa Bapak dapat menanyakan pertanyaan-pertanyaan inti atau pertanyaan yang bagus dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh si Koci. Kemudian nih Pak, berdasarkan hasil coaching tadi, kompetisi apa lagi nih yang ingin Bapak? Kalau kompetensi yang akan saya kembangkan ini Pak, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot agar si Kuci ini bisa meluaskan pikirannya bisa terbuka ya, sehingga dia bisa menemukan jawabannya sendiri apa yang akan dia lakukan untuk menyelesaikan masalahnya Pak. Itu saja Pak. Oke. Sangat bagus Pak ya. Untuk kompetensi inti nanti yang ingin Bapak kembangkan yaitu ingin membuat pertanyaan yang berbobot Pak ya, agar lebih bisa membuka pikiran dan lebih menstabilkan suasana dan bersama si Koci dalam melakukan proses coaching gitu Pak ya. Iya betul sekali Pak, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya. Ya, jadi dalam proses coaching tadi saya juga melihat keseriusan Bapak dalam mendengarkan aktif beserta kehadiran penuh saat melakukan proses coaching, yang mana Bapak tadi juga bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang dikembangkan bersama si coaching, gitu Pak ya. Mungkin apa ada lagi Pak yang dilakukan setelah ini? Kayaknya cukup itu saja Pak. Iya, untuk saat sekarang. Oke, baik Pak. Untuk Bapak saya rasa sudah cukup. Ini sedikit saya berpindah ke Koci yaitu Ibu Mita. Gimana Ibu Mita perasaannya setelah di coaching sama si coach atau Pak Butarmen Bu? Setelah menjalani coaching bersama Pak Butarmen, saya merasa dihargai sebagai coach yang berkeluh kesah. Jadi Pak Butarmen tidak membuat asumsi-asumsi tertentu yang apalagi belum tentu kebenarannya terhadap saya. Jadi memang pada saat saya harus menjawab pertanyaan, saya diberikan waktu sepenuhnya tanpa disela atau dipotong-potong. Jadi itu membuat saya merasa nyaman dan dihargai, gitu Pak. Oke, bagus sekali Bu ya. Jadi benar sekali, saya juga mencatat hal demikian dalam proses coaching tadi, di mana Pak Butarmen sudah melakukan beberapa kompetisi inti yang ingin dikembangkan beliau. Kemudian dalam hal ini juga saya lihat bahwa proses coaching tadi juga berjalan dengan baik sesuai dengan apa-apa yang ingin dikembangkan oleh si coachnya. Baik, jika tidak ada lagi yang ingin disampaikan, maka saya undur diri karena setelah ini saya akan melakukan coaching lagi untuk beberapa berkat CGP yang lain. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama Pak, terima kasih. Selamat siang. Oke.